Negeri 1 Pemenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan melakukan supervisi akademik pada rekan saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Oktaviani Kainasi. Saya bekerja di SMA Negeri 1 Pemenanu sebagai guru biologi. Terima kasih. Terima kasih, Bu Tian. Ibu, hari ini kita akan melakukan praobservasi. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya observasi yang akan Ibu lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan supervisi adalah untuk bisa mengetahui dan juga bisa mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas ini. Baik. Mengapa kita melakukan praobservasi terlebih dahulu sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas? Kegiatan awal sebelum kita melakukan kegiatan di kelas itu supaya Ibu lebih siap saja dan lebih percaya diri agar pembelajaran yang Ibu sampaikan ke anak-anak itu lebih bagus. Ada beberapa pertanyaan di praobservasi yang saya akan sampaikan ke Ibu. Yang pertama mengenai tujuan. Kira-kira apa tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi tujuan pembelajaran yang sudah saya siapkan di dalam rancangan pembelajaran itu ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan proses pengangkutan air pada silen setelah melakukan eksperimen mengenai tanaman sawit yang direndam di dalam air yang berwarna. Lalu tujuan yang kedua itu peserta didik mampu menggambarkan struktur dari silen ini pada tumbuhan. Jadi tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, siswa mampu menguraikan proses pengangkutan air pada silen setelah melakukan eksperimen mengenai tanaman sawi yang direndam dalam air berwarna. Dan tujuan yang kedua adalah siswa mampu menggambarkan struktur silen dalam poin. Ya Bu, ya, baik. Terima kasih. Dan pertanyaan yang berikut, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai pada observasi kelas nanti? Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk area pengembangan di sini yang saya gunakan itu ada dua yang ingin saya capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama itu untuk pengetahuan dan yang kedua itu adalah keterampilan. Nah, yang pertama pengetahuan itu di sini diharapkan bahwa siswa mampu untuk menguraikan peran silen dalam fungsinya sebagai pengangkutan air dan garam mineral pada tumbuhan. Jadi seperti itu untuk pengetahuan. Sedangkan untuk keterampilannya itu ada dua, yakni yang pertama siswa itu melakukan eksperimen pengangkutan air berwarna pada tanaman sawi. Lalu yang kedua itu siswa mengerjakan LKPD dan membuat kesimpulan. Itu adalah area yang ingin saya. Terima kasih Ibu. Jadi yang saya tangkap adalah ada dua area pengembangan. Yang pertama itu adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Di pengetahuan itu saya hanya menggarisbawahi saja, yaitu siswa bisa menguraikan peran silen dan fungsinya sebagai pengangkut air dan garam mineral pada tumbuhan. Yang kedua, keterampilan, yaitu siswa melakukan eksperimen pengangkutan air berwarna pada tanaman sawi dan juga mengerjakan LKPD dan membuat kesimpulan. Oke, baik. Yang berikut adalah perencanaan pembelajaran yang Ibu siapkan, seperti strategi, model, atau metode seperti apa? Baik, jadi untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Jadi itu untuk strategi pembelajaran. Nah, sedangkan setelah itu saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan keterampilan dan keaktifan siswa. Lalu yang berikut model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah problem based learning. Lalu metode pembelajarannya itu adalah eksperimen dan diskusi. Jadi di diskusi itu mereka akan melakukan tanya jawab. Terima kasih. Jadi strategi pembelajaran yang ingin dicapai yaitu pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Sedangkan model pembelajarannya adalah PBL Lalu dan yang berikut metodenya adalah eksperimen dan diskusi. Oke, baik. Yang berikut adalah
bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan nanti di kelas? Ya, baik. Jadi media pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas itu yang pertama adalah laptop, lalu yang berikut adalah proyektor dan juga handphone, lalu ada jaringan internet karena nanti di pembelajaran itu saya akan memutarkan video tentang eksperimen singkat dari YouTube, jadi saya membutuhkan jaringan internet. Lalu ada bahan ajar tentang transportasi pada tumbuhan yang sudah saya siapkan, lalu ada LKPD yang akan mereka kerjakan, dan yang terakhir itu adalah alat dan bahan untuk praktikum. Seperti itu. Terima kasih. Jadi media pembelajarannya cukup lengkap ya Ibu, dari laptop sampai dengan alat serta bahan praktikum nanti. Coba kira-kira kapan waktunya untuk kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Ya, baik. Untuk pelaksanaannya, proses pembelajarannya itu kebetulan saya di sini mengajarnya itu jadwalnya di hari Senin gitu. Jadi di hari Senin depan saya akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 11 khususnya untuk biologi 8 di jam ketiga dan keempat. Baik Ibu, jadi nanti saya akan datang di hari Senin depan di kelas 11 di kelompok biologi ya, di kelas 11 jam ketiga dan keempat. Tentunya saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Oke baik Ibu, setelah melakukan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri, ada satu pertanyaan, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita saat pasca observasi hari ini? Ya, baik. Jadi hal yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini adalah saya mendapatkan gambaran awal tentang bagaimana pembelajaran di hari Senin depan. Jadi saya bisa mengetahui tentang metode, lalu media yang akan saya gunakan saat pembelajaran, sehingga saya bisa mempersiapkannya lebih baik sehingga proses pembelajaran di kelas nanti bisa tercipta dan siswa bisa menerima pembelajarannya lebih baik. Terima kasih Ibu. Kita akan bertemu di hari Senin nanti. Selamat ya Bu, semoga persiapan pembelajarannya tentu kita akan gunakan untuk anak-anak kita. Nah, terima kasih banyak, selamat siang. Selamat siang Bu. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu. Kalian semua hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan, kalau kalian semua kabarnya baik, maka hari ini kita akan melanjutkan dengan proses pembelajaran kita yang seminggu lalu saya sudah sampaikan. Oke, tapi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, satu orang pimpin kita di dalam doa. Ini sesuai ajaran saya yaitu dalam rangka Selamat pagi Bu. Terima kasih Kakak Ica yang sudah memimpin kita di dalam doa, dan hari ini juga kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita, di mana minggu lalu kita sudah mempelajari tentang organ pada tumbuhan. Nah, organ pada tumbuhan di sini ada yang masih ingat minggu lalu itu materi pelajarannya apa saja tentang organ pada tumbuhan? Terima kasih. Ada yang masih ingat? Kira-kira kalian pernah melihat gambar mobil seperti ini? Nah, Oke, kira-kira fungsi dari mobil ini itu apa? Barang ya, fungsinya mengangkut barang kalau di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kira-kira apakah di tumbuhan ini, di tumbuhan kita lihat di tanaman tomat, apakah di tumbuhan ini juga ada fungsi yang sama dengan mobil pengangkut tadi? Ada. Oke. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi. Kira-kira kalau tidak ada organ atau bagian tumbuhan yang membantu untuk mengangkut proses tersebut, untuk mengangkut hasil mengangkut transportasi pada tumbuhan itu seperti itu. Proses pengangkutan ya, pengangkutan darah mineral dan juga hasil fotosintesis dari akar ke daun dan juga hasil fotosintesis dari daun dan seluruh tumbuhan. Jadi yang akan kalian lakukan itu seperti ini. Pertama dia menambahkan pewarnanya, lalu mencelupkan sawinya, setelah itu dibiarkan beberapa waktu dan hasilnya seperti itu. Nah, itu yang akan kita lakukan hari ini. Jadi itu yang akan kita lihat praktis pada hari ini. Oke, untuk
tidak membuang waktu, setiap kelompok boleh langsung untuk melakukan praktikum sesuai dengan LKPD yang sudah saya berikan. Kosong, setelah itu menuangkan air pada gelas tersebut. Setelah dituangkan air, nah setelah dicelupkan, didiamkan, nanti kita mengamati sekitar 3 pertama. Kalian harus menulis bagaimana keadaan sawi, jadi memberikan deskripsi keadaan sawi sebelum direndam di dalam air berwarna. Kita sudah melakukan praktikum, jadi sekarang setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil praktikumnya. Nah, nanti kelompoknya Kakak Ica boleh mempresentasikan di depan. Nanti teman-teman yang lain silakan untuk menanggapi supaya kita berdiskusi. Dan juga nanti di akhir masing-masing kelompok silakan menyampaikan kesimpulannya. Oke. Selanjutnya kesempatan saya berikan kepada kelompoknya Kakak Ica. Silakan. Selamat pagi untuk ibu guru dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatan diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdasarkan hasil pengamatan kami terhadap daun sawi yang direndam pada kelarutan berwarna, yaitu pada kesempatan ini kami menggunakan pewarna berwarna biru. Pada pembaca, waktu dan kesempatan berikan. Yang pertama, deskripsi keadaan sawi sebelum direndam dalam larutan pewarna. Keadaan sawi sebelum direndam yaitu batang sawi dan daun sawi masih berwarna alami, yaitu warna putih dan berwarna hijau muda. Pada batang sawi warna putih dan pada daunnya berwarna hijau muda. Larutan pewarna untuk disebarkan dari batang ke daun sehingga daun sawi mengikuti warna dari larutan. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk kelompoknya Kakak Ica. Mari kita berikan aplaus dulu. Dari kelompok lain masih ada lagi yang ingin menanggapi, mau menanyakan, menambahkan, atau memberikan kritik, silakan. Yang terakhir, kelompok 4. Silakan, kelompok 4 boleh menyampaikan kesimpulannya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini kami akan memberikan kesimpulan kami tentang eksperimen ini. Nah, pada eksperimen ini terjadi proses transportasi. Kenapa dikatakan transportasi? Karena tidak melibatkan energi. Nah, dalam proses transportasi ini terjadi 2 peristiwa, yaitu peristiwa difusi dan peristiwa osmosis. Peristiwa difusi ini yaitu peristiwa di mana perpindahan tekanan dari yang tinggi ke tekanan yang rendah, yaitu ketika air yang semula belum dikasih pewarna konsentrasinya masih tinggi, setelah diberikan pewarna konsentrasinya turun menjadi konsentrasi rendah. Selanjutnya ada peristiwa osmosis. Nah, peristiwa osmosis ini adalah perpindahan air dari tekanan yang rendah ke tekanan yang tinggi, di mana konsentrasi air pada daun itu rendah atau konsentrasi air pada sawi itu rendah, sedangkan pada larutan pewarna konsentrasinya lebih tinggi, sehingga konsentrasi air pada sawi turun ke bawah dan mengakibatkan sawi menjadi layu dan terjadi perubahan warna pada sawi. Kelompok yang sudah menyampaikan melakukan praktikum pada hari ini dan juga menyampaikan hasil praktikumnya di depan kelas, lalu memberikan kesimpulan. Nah, sekarang saya akan memberikan kesimpulan dan juga beberapa penguatan untuk kalian sehingga kalian bisa betul-betul memahami materi hari ini tentang transportasi pada tumbuhan. Jadi ada beberapa hal yang saya simpulkan dari praktikum kita atau pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama itu adalah pada percobaan sawi ini, sawi akan mengalami perubahan warna karena terjadinya proses transportasi pada tumbuhan secara intravaskuler. Nah, maksud dari transportasi secara intravaskuler di sini artinya transportasi yang melalui jaringan tumbuhan, jadi yakni melalui silen dan juga melalui fluid. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, penyebab lunaknya bonggol sawi ini karena di situ terjadi peristiwa osmosis, di mana osmosis itu air yang ada di sawi itu dia itu konsentrasinya rendah, maka dia akan bergerak keluar dari sawi itu ke air yang berwarna yang konsentrasinya lebih tinggi, sehingga sel tumbuhan karena dia memiliki dinding sel
maka dia hanya akan mengalami krenasi atau penyusutan atau pengkerutan. Berbeda dengan sel hewan. Kalau hewan dia memiliki membran sel, sehingga biasanya kalau sel hewan diletakkan pada lautan yang berkonsentrasi tinggi, maka dia akan mengalami lisis atau pecah seperti itu. Sedangkan kalau sel tumbuhan dia hanya mengalami krenasi atau pengkerutan karena air yang dari dalam tubuhnya itu bergerak keluar seperti itu. Nah, yang berikut juga terjadi proses difusi di sini. Nah, proses difusi itu kalau kalian lihat air yang bening ini, dia itu masih untuk partisipasi aktif kalian semua. Selamat pagi, tetapi sebelumnya satu orang memimpin kita di dalam doa sebelum kita lupa untuk kita bersyukur. Oke, silakan satu orang memimpin kita di dalam doa. Terima kasih untuk Jeffrey yang sudah memimpin kita di dalam doa untuk penutupan kita pelajaran hari ini. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang.